Tujuan pelaksanaan refleksi diri bagi guru mata pelajaran diantaranya menghimpun data atau informasi kinerja guru dari peserta didik tentang penguasaan materi. Yang kedua, kemahiran dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian berikutnya, perilaku sehari-hari serta komunikasi guru dengan peserta didik. Hasil tanggapan bagi guru mata pelajaran, khususnya guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama dari kepala madrasah, penggunaan bahasa yang tepat untuk memotivasi peserta didik. Libatkan semua peserta didik dalam penggunaan media. Kemudian libatkan peserta didik untuk membuat kesimpulan. Saran tentang memperhatikan keadaan peserta didik yang memiliki kemampuan yang tidak sama atau berbeda-beda. Selanjutnya yang kedua dari teman sejawat, sarannya memberikan semangat dalam memotivasi peserta didik. Berikutnya terus memberikan motivasi kepada peserta didik. Berikutnya dari peserta didik, ini diambil dari data kuesioner. Yang pertama, memperbaiki hubungan sosial dengan peserta didik seperti menyebut nama dalam proses pembelajaran. Sebelumnya terima kasih atas tanggapan, kritikan dan saran. Saya menerima dengan senang hati masukan dan kritikan dari kepala madrasah, dari teman sejawat, kemudian dari peserta didik yang saya didik selama ini. Semoga kita semua tetap dalam satu tujuan, memberikan saran dan motivasi dalam meningkatkan kinerja guru agar cita-cita mencerdaskan dan menciptakan anak didik kita yang berakhlakul karimah terwujud. Jika ada salah dalam kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Bapak Ibu yang berkesempatan hadir pada hari ini, saya akan menyampaikan hasil refleksi angka respon siswa, guru dan kepala madrasah khususnya untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Saya langsung ke hasilnya saja, lanjut Bu. Nah, ini adalah hasil dari majelis guru. Di sini ada dua kategori ya untuk proses belajar mengajar, ada pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Nah, di sini sesuai dan tidak sesuai. Rata-rata dari majelis guru itu sesuai, namun ada beberapa catatan. Lanjut Bu Nuri ke slide berikut. Nah, yaitu ada beberapa saran dari guru mata pelajaran, yaitu meningkatkan refleksi kepada peserta didik. Nah, ada dari teman sejawat ada 3 majelis guru. Lanjut. Nah, kemudian yang terakhir itu dari kepala madrasah di slide terakhir. Nah, yaitu ada beberapa catatan. Yang pertama itu meningkatkan refleksi kepada peserta didik. Nah, harus sering melibatkan peserta didik. Kemudian menggunakan media harus lebih inovatif lagi sehingga dalam proses belajar mengajar tidak terjadi kebosanan. Lanjut yang dari respon siswa. Nah, ini dari siswa berjumlah 14 siswa, namun yang saya ambil hanya sampel saja, yaitu ada 6 peserta didik. Nah, kemudian ada beberapa kategori, ada aspek penilaian yaitu daya tarik, kemudian kelengkapan materi, dan yang selanjutnya itu ada perilaku guru dalam kehidupan sehari-hari, dan keempat hubungan sosial guru dengan peserta didik. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa kategori penilaian. Di aspek yang pertama yaitu daya tarik dalam menggunakan media pembelajaran 89%, 89,5. Lanjut yang berikutnya yaitu ada kemahiran dalam proses belajar mengajar, itu nilainya 90,50. Dan yang berikutnya perilaku guru sehari-hari, nah yaitu nilainya 93,33. Yang terakhir ada hubungan sosial dengan peserta didik. Nah, ini 93,33. Nah, ini adalah nilai angket respon siswa dari peserta didik. Nah, namun ada beberapa catatan ke depannya yang harus saya perbaiki. Semoga saya bisa menjadi guru yang profesional, bisa mencerdaskan anak bangsa dengan cara yang lebih baik lagi. Terima kasih masukan dan
saran dari teman sejawat, kepala madrasah, dan juga dari peserta didik. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, peserta audiens atau audiens sekalian yang kami hormati, Bapak Kepala dan panelis. Kita langsung saja ke hasil dari refleksi diri, terutama dalam hal ini saya sendiri, yaitu guru bahasa Inggris kelas 7, dari 3 jenis responden, yaitu Bapak Kepala Madrasah, peserta didik, dan teman sejawat. Dari hasil kuesioner yang sudah disebar, dapatlah kita tanggapan. Yang pertama yaitu dari Kepala Madrasah kita, yaitu ada beberapa. Yang pertama, di bagian persepsi, jangan terlalu lama, sebaiknya mengejar kegiatan inti. Persepsi atau pendahuluan ketika saya mengajar, itu terlalu lama ya. Kemudian umpan balik peserta didik lebih diperhatikan. Umpan balik, tanya jawab begitu ya Ustaz ya. Kemudian tidak hanya guru yang mengambil kesimpulan, tetapi juga peserta didik. Ya, itu saya rasakan sekali. Saya yang menyimpulkan, saya mengajar karena memang kurang motivasi anaknya ya, atau ya dengan berbagai keadaan lah ya. Kemudian itu dari Bapak Kepala. Kemudian slide selanjutnya yaitu dari teman sejawat. Ada beberapa saran. Yang pertama, selalu optimis. Insya Allah Bu, insya Allah kita selalu optimis. Kemudian meningkatkan volume suara dan harmonisasi. Terima kasih. Volume suara itu PR sekali bagi saya ya. Entah bisa entah enggak nanti insya Allah. Dan harmonisasi ini maksudnya mungkin ketika ada tema lagu apa gimana, saya juga bingung tuh. Atau mungkin kedekatan kepada murid ya Ustaz ya. Memang agak kaku. Kemudian terakhir ke peserta didik, dari kuesioner 15 orang yang disebar, dapatlah kesimpulan bahwa ternyata dalam penyusunan materi, guru jarang memberikan contoh atau permasalahan yang berhubungan dengan keadaan saat ini atau hari-hari. Itu juga saya rasakan. Fokus ke materi dan jarang membicarakan situasi saat ini. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah hasil dari kuesioner yang disebar. Mudah-mudahan saya bisa memperbaiki diri saya. Yang pertama itu ada harapan kepada kepala madrasah, mohon selalu bimbingannya, ya tentunya untuk meningkat kemampuan saya, dan ujungnya tentu anak-anak kita lebih mahir dalam berbahasa Inggris. Kemudian kepada teman sejawat, masih menerima saran dan kritik untuk tentunya supaya kita lebih baik, terutama saya, dan kita mudah-mudahan selalu optimis bahwa dunia pendidikan kita terutama bahasa Inggris akan lebih baik. Kemudian terhadap diri saya sendiri tentunya ya, banyak sekali sebenarnya PR-nya, cuman ada di situ yang saya statekan, terutama tentang manajemen waktu ya Ustaz di dalam kelas, sehingga RPP memang terlaksana dengan efektif, tepat guna. Kemudian PR besar lagi yaitu mampu menciptakan metode yang sesuai. Nah ini yang kadang memang bingung, banyak hal yang mempengaruhi, tapi insya Allah saya akan berusaha. Baiklah, terima kasih. Mudah-mudahan sudah terrefleksi, tercerminkan, entah itu kekurangan, entah apa ya namanya ya, tapi tetap menerima masukan dan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang ingin menanggapi tentang jabaran refleksi dari ketiga guru kita yang telah tampil tadi, dipersilahkan.
Oke. Saya yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada Ibu Susilawati sebagai guru bahasa Indonesia. Setelah Ibu mendapatkan responden dari peserta didik dari apa yang sudah Ibu ajarkan di kelas, yang kalau saya lihat tadi hasilnya sangat memuaskan. Kadang-kadang responden yang dibuat oleh peserta didik kita ini bisa saja apa yang dirasakannya, kadang bisa saja ingin menghibur atau membesarkan hati dari guru yang sudah mengajar. Pernah nggak Ibu setelah mengajar bertanya kepada salah seorang peserta tentang materi yang sudah Ibu berikan itu diterima, dipahami, atau bagaimana Bu? Itu saja kira-kira pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah. Alhamdulillah selama ini selama memberikan materi di kelas kepada anak-anak, selama ini setelah memberikan materi, saya selalu bertanya kepada anak-anak, apakah sudah mengerti dengan pelajaran ini atau belum? Alhamdulillah anak-anak selalu menjawab sudah Bu. Terkadang juga ada anak-anak yang menunjuk tangan belum Bu sedikit. Jadi kalau seandainya ada anak-anak yang belum mengerti sedikit, terkadang saya bertanya lagi kepada mereka yang mana, begitu. Kemudian saya memberikan secara global, secara menyeluruh, walaupun hanya 1-2 orang yang bertanya, saya memberikan atau mengulang kembali terhadap materi yang mereka tanyakan yang belum mengerti, begitu Pak. Saya kira demikian. Terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk Ibu Susilawati. Masih ada tanggapan lagi untuk guru kita yang lainnya? Bu Fitriawati. Saya hanya ingin menanggapi sedikit yang dipaparkan oleh Ustazah Firda. Yang poin tindak lanjut berikutnya. Ini salah satu poinnya adalah akan menciptakan metode terbaru atau metode terbaik. Jadi kurang apa juga. Jadi tanggapan saya adalah apakah sudah menggunakan metode-metode yang kita ketahui sebelumnya. Baik, terima kasih Ustazah Fitriawati atas ketelitiannya mendengarkan saya tadi, sehingga memang ada sedikit ucapan saya yang salah. Sebenarnya maksud saya adalah akan mencoba metode-metode yang baru yang memang sudah ada di dunia pendidikan, tapi belum saya coba atau belum rutin saya coba. Sebenarnya saya sudah pernah mencoba untuk menggunakan media juga, infocus dan sebagainya, bawa laptop, bawa speaker, bawa HP, agar supaya menarik pembelajaran tersebut. Karena memang bahasa ya, memang harus ada contohnya gitu. Maksud saya itu bukan menciptakan metode baru, kemudian melaksanakannya pulang. Gitu ya. Terima kasih atas responnya. Aplaus. Baiklah, kami menerima satu tanggapan lagi untuk guru kita yang telah tampil tadi. Untuk Bapak Ibu yang ingin menanggapi, dipersilakan. Nggak ada, saya aja. Ya, Boleh Bu? Boleh. Tanya sama Pak Darus ya. Sebenarnya bukan bertanya sih, meminta. Sama ya.
Tadi kan sudah ada tuh respondennya dari peserta didik, tanggapan anak terhadap pembelajaran kita, terus penilaian dari kepala madrasah, ada juga penilaian dari teman sejawat ya Pak ya. Yang mau kita tanya itu, yang kita minta itu sepertinya tadi Pak Darus belum menyampaikan poin penting dari refleksi diri Bapak sebagai guru bidang studi yang diberikan tanggapan penilaian dari teman sejawat bahasa dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Ramati. Nah, untuk refleksi diri saya, itu yang pertama dari kepala madrasah. Yang pertama harus sering beradaptasi dengan peserta didik, kemudian menggunakan media lebih inovatif lagi, dan ada beberapa masukan lagi dari teman sejawat, yaitu lebih inovatif dalam menggunakan media dan harus mempertahankan media-media serta cara mengajar yang inovatif sehingga anak tidak bosan dalam proses belajar mengajar. Nah, itu masukan refleksi diri dari kepala madrasah, teman sejawat. Dan dari peserta didik itu ada beberapa refleksi yang saya baca. Nah, yang saya dapatkan yaitu di dalam proses belajar mengajar ketika menyampaikan materi tidak boleh terlalu cepat, jadi harus lebih diperlambat lagi menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Itu yang refleksi yang saya dapat dari peserta didik, yaitu yang berjumlah 14 respon dari peserta didik kita. Nah, kemudian untuk kedepannya saya akan berusaha memperbaiki proses belajar mengajar saya, yaitu menggunakan media, terutama dari bahan ajar, buku. Nah, saya tidak hanya menggunakan buku yang disediakan oleh madrasah, dan juga berusaha mencari referensi yang lain, terutama dari internet dan buku-buku dengan sumber yang biasa saya gunakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan kita pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jaya